Yang hari ini merasa nyaman dengan ramainya jualan, tapi rekening tetap saja tak ada perubahan. Yang hari ini masih tetap bertahan, lama-lama nongkrong di tempat jualan, sampai tak ada waktu untuk kumpul dengan handai taulan. Yang hari ini masih terus melakukan sendirian, karena merasa berat hasil usahanya dibagi-bagikan. Yang hari ini merasa nggak pernah takut kehabisan pendapatan karena masih bisa jualan, tapi tak terpikirkan bagaimana hidup di masa depan. Itulah saya, seorang pedagang kecil yang jualan tanpa ada perencanaan, terlena dengan pendapatan sesaat. Tak sadar waktu terus berjalan, semakin hari mulai kelelahan. Dan semua ini harus segera dihentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pedagang dimanapun berada, mungkin hari ini badan kita masih kekar ya, tapi tidak akan selamanya tegar. Hari ini mungkin kita masih bisa melakukan semuanya sendiri karena tenaga kita masih penuh terisi. Tapi kita harus sadar bahwa kita tidak akan mampu melakukan semuanya sendiri. Kita harus tahu bahwa ada kekuatan lain yang menurut keyakinan saya 99, sekian persen yang mengatur hidup kita sampai dalam hal sepele sekalipun. Karena segala sesuatu saya yakin tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ya, proses jual beli yang setiap hari kita jalani, sekilas tampak sepele ya. Ada pembeli datang melihat jualan kita, kalau memang dia langganan itu pasti nggak ada proses apa-apa ya. Dia datang, pesan jualan kita, bayar, pulang. Tapi kadang kita tidak terpikir ya, siapa yang menggerakkan langganan kita, siapa yang menggerakkan dia supaya datang ke tempat kita. Padahal kita nggak pernah memberi kabar bahwa hari ini kita jualan, bahwa hari ini kita ada di lapak tempat kita jualan. Tapi karena Allah lah, langganan kita tiba-tiba datang, beli, bayar, dan pulang. Tapi ada yang lebih menakjubkan lagi ya. Tiba-tiba datang serombongan orang ke tempat jualan kita, lalu membeli produk kita, makan, padahal mereka datang jauh, bukan dari sekitar tempat kita jualannya, tiba-tiba datang. Dan kalau kita pikirkan, kenapa tiba-tiba sampai jajan di tempat kita? Padahal tempat jajanan di sepanjang jalan itu banyak. Tapi karena kekuasaan Allah lah, mereka digerakkan untuk berhenti di tempat kita. Itu berarti rezeki kita itu memang diantarkan. Sejauh manapun pasti diantarkan, karena sudah janji Allah bahwa semua makhluknya akan diberi rezeki meskipun tanpa dipinta. Namun inilah yang kadang-kadang tidak kita sadari. Maka dari itu, teman-teman yang saya cintai, untuk mempersiapkan masa depan atau mempersiapkan rencana kita bahwa suatu saat kita harus pensiun dari jualan, kita harus melibatkan Tuhan. Karena
tidak mau sekeras apapun usaha kita, sebagus apapun strategi kita, kalau tidak ada bantuan dari Allah, tidak akan terjadi. Maka dari itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan dan saya lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, yaitu yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesibuk apapun, sholat wajib yang 5 waktu tidak bisa ditinggal. Ini sudah kewajiban yang mutlak. Dan saya sadari ternyata sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi dari sholat wajib 5 waktu yang kita kerjakan 5 kali sehari dan dimaksimalkan dengan cara berjamaah akan memberikan kedisiplinan terhadap waktu. Yang sudah pasti jika kita sudah disiplin akan memberi pengaruh terhadap usaha kita. Contohnya, sholat zuhur ada waktunya, sholat asar juga ada waktunya. Nah, kita dalam usaha pun begitu. Buka usaha ada waktunya, istirahat ada waktunya, tutup juga ada waktunya. Dan itu akan terlatih apabila kita benar-benar menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua, dalam usaha memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memiliki waktu-waktu yang spesial ya. Kalau tadi sholat 5 waktu itu mah udah umum. Ketika zuhur seluruh dunia bahkan waktu itu sama-sama sholat, sama-sama berdoa. Bayangkan ya, miliaran manusia pada saat yang sama sujud, ruku, berdoa, segala dipinta, miliaran manusia itu ya. Nah, kalau kita punya cita-cita atau hajat, pasti inginnya langsung diterima, langsung sampai tanpa ada hambatan ya. Maka dari itu, salah satu ibadah yang menurut keyakinan saya sangat tepat adalah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan setelah kita tidur, paling afdol sepertiga malam. Karena pada saat itu kebanyakan orang sedang tidur. Nah, kita bangun, bersihkan badan, wudhu, langsung menghadap Tuhan. Ibarat tamu, inilah yang disebut tamu VIP. Tanpa perlu protokoler, tanpa perlu izin ini itu, kita langsung menghadap tanpa ada gangguan dari orang lain. Kita bisa mengadukan segala masalah kita bisa mengadukan segala impian kita bisa minta ampunan, bahkan kita bisa minta uang sekalipun. Bebas tanpa hambatan. Jadi paksakanlah sholat tahajud, karena insya Allah tahu-tahu hajat kita akan terwujud. Selanjutnya, teman-teman yang saya cintai, segala ikhtiar kita, segala usaha kita yang kita lakukan dari mulai pagi sampai malam, atau ada juga yang mulainya malam sampai pagi, itu pasti terkait menjemput rezeki. Pasti sebagai muslim atau umat agama apapun, pasti ingin rezekinya yang berkah, berlimpah, tentunya 100% halal ya. Menurut keyakinan saya, ada satu sholat sunnah yang pantas untuk para pedagang atau pengusaha kerjakan ya. Karena sholat ini bukan cuma pemancing rezeki,
yaitu sholat duha yang dikerjakannya siang hari, mulai matahari sudah, kalau kata Nabi itu udah seukuran tombak ya, kira-kira sudah terasa panas gitu ya. Mungkin sebelum terbiasa akan merasa terganggu, akan merasa ribet lah, tiba-tiba lagi kerja harus berhenti, atau sebelum kerja harus sholat duha dulu. Tapi jika sudah terbiasa, insya Allah kita malah akan ketagihan. Kenapa kita harus sholat duha? Karena sholat ini menurut saya sebagai penjamin rezeki kita. Karena dalam doanya ada kata-kata, bila rezeki masih di langit maka segera turunkan, bila rezekinya dalam tanah maka segera dikeluarkan, bila rezekinya jauh maka didekatkan, bila susah mendapatkannya maka semoga dimudahkan, dan bila rezeki itu haram mudah-mudahan dihalalkan ketika sampai ke tangan kita. Karena kita kan nggak tahu, misalkan ada yang beli, itu orang uangnya dari mencuri kan, terus dibelikan ke tempat usaha kita kan nggak tahu itu uangnya halal atau haram. Tapi dengan sholat duha lah, maka insya Allah itu uang akan tersucikan karena doa kita sebelum melakukan ikhtiar itu. Maka dari itu, coba istiqomahkanlah teman-teman untuk mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Dan yang terakhir adalah donasi, atau dalam syariat agama Islam disebut dengan sedekah. Ini suatu amalan yang waktunya super cepat, tidak makan waktu berlama-lama ya, paling cuma setengah menit ketika kita ngambil uang dari kantong, misalkan sedekahkan ke tempat yang benar pada waktu yang benar, maka itulah sebenarnya yang bisa melipat gandakan rezeki kita. Minimal diganti 10 kali, dan bahkan bisa tanpa batas. Jadi seumpamakan kita itu meminjamkan uang kepada Allah, dan ketika dikembalikan lagi kepada kita, jumlahnya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa beratus-ratus kali lipat, atau tanpa batas, sesuai keinginan Allah memberikan kepada kita. Ini bukan matre ya, kita hitung-hitungan segala macam, tapi karena kita banyak kebutuhan dan kita tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan dengan kekuatan fisik kita, kekuatan usaha kita. Maka salah satu cara untuk mengungkit rezeki kita supaya berlipat ganda, salah satunya adalah dengan sedekah. Semampu kita, yang penting istiqomah. Nah teman-teman dimanapun berada, setelah kita tahu cara perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah, ini pengalaman saya, karena terlena dengan jualan yang rame, tiap hari ada pemasukan, tapi kalau tidak diatur dengan baik, maka hasil usaha kita itu sepertinya hilang entah kemana. Maka dari itu, menurut pengalaman yang sudah berhasil dalam usahanya, langkah yang paling dasar itu yang pertama adalah
kita harus memisahkan antara uang modal, uang operasional, dan juga uang untuk kebutuhan pribadi. Jadi yang pertama, uang modal atau uang awal usaha kita itu jangan sampai terganggu atau dipakai untuk kebutuhan pribadi ya. Contohnya, uang modal usaha kita awalnya 1 juta. Maka ketika kita mulai usaha, jangan dulu kita memikirkan untung usaha kita itu berapa. Tapi yang paling utama adalah bagaimana caranya supaya modal kita bisa kembali. Misalkan di awal 1 juta, maka setelah berjalannya usaha, perlahan-lahan kita harus punya tempat penyimpanan khusus, baik itu mau kotak uang, dompet, atau rekening khusus untuk menyimpan modal kita. Memang tidak harus sekaligus, bisa per hari kita simpan, lalu kita masukkan ke rekening misalkan tiap bulan, dan lama-lama uang modal kita kembali ke angka semula. Bahkan harus bisa bertambah modal kita itu, supaya di suatu saat kita ingin menambah cabang usaha kita atau ingin menambah usaha baru, modal kita sudah ada tanpa harus meminjam, tanpa harus mencari modal lain. Dan yang kedua adalah uang operasional. Nah, uang operasional ini yang saya pelajari adalah uang dari modal kita yang dipakai untuk kebutuhan usaha kita. Misalkan untuk belanja, pembuatan produk, bahan-bahannya, biaya listrik, biaya untuk beli gas, terus biaya untuk transport, dan biaya untuk gaji karyawan. Meskipun kita dagang sendiri, tapi tetaplah hitung gaji untuk karyawan. Nah, itu gaji karyawan nanti bisa dipakai untuk kebutuhan pribadi kita, karena anggaplah kita ini sebagai pekerja. Nah, nanti kalau sudah berkembang, ini baru gaji karyawan ya untuk karyawan kita, begitu. Nah, jadi jangan sampai uang modal atau uang operasional ini digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jangan. Ini khusus untuk kebutuhan usaha kita. Nah, teman-teman dimanapun berada, selanjutnya yang sering kita lupakan ya, kita sebagai pedagang atau kadang melupakan gaji kita sendiri ya. Maka dari itu, meskipun kita saat ini hanya seorang pedagang kecil, maka kita tetap harus menghargai kerja keras kita yang berangkat dari pagi pulang sore misalkan ya, apalagi yang keliling jalan ke sana kemari jauh. Maka kita harus menghargai kerja keras kita. Jadi kalau tadi di operasional ada uang gaji karyawan, ya itu mah tetaplah simpan, siapa tahu nanti kita punya karyawan. Kalau ini khusus untuk gaji kita sendiri. Misalkan laba bersih ya, setelah 100.000 ya kita bisa ambil 50.000 untuk gaji kita sendiri. Kita bisa simpan di kotak tersendiri ataupun buka rekening tersendiri. Dan yang 150 kita sisihkan untuk kebutuhan keluarga kita. Tujuannya adalah supaya bila kita ada kebutuhan pribadi mendadak, tidak mengganggu uang usaha kita. Jadi uang modal tetap ada tersimpan, uang operasional tetap ada, dan kita pun tetap memiliki pendapatan yang khusus.
Teman-teman dimanapun berada, salam berkah berlimpah. Langkah yang terakhir yang menurut keyakinan saya ternyata ini sangat penting ya. Ini sangat menentukan nanti ketika kita pensiun jualan, kita bisa menikmati pensiun dengan bahagia dan masih tetap penuh dengan kemanfaatan ya. Salah satunya adalah tabungan di masa tua ya. Jadi dari hasil usaha kita, dari hasil dagang kita harus menyisihkan penghasilan untuk tabungan di masa tua. Supaya nanti ketika kita pensiun tidak menjadi beban orang lain, tapi mudah-mudahan bisa menebar kemanfaatan dan tetap bisa bahagia. Salah satu caranya untuk menabung itu yaitu dengan menabung di emas. Kenapa harus emas? Satu, emas itu tidak akan hancur meskipun disimpan berlama-lama ya. Yang kedua, harga emas relatif stabil, bahkan bisa naik. Contoh kecilnya, ketika zaman Nabi, harga satu domba itu 1 dinar. Dan sekarang pun harga satu domba tetap 1 dinar. Meskipun memang dalam rupiahnya berubah. Satu dinar itu kan 4 gram emas. Dari zaman Nabi sampai sekarang tetap 4 gram emas. Jadi kalau dulu misalkan harga emasnya 100.000, mungkin dulu harganya 400.000 ya. Tapi sekarang karena emasnya 1 gram 1 jutaan, maka harga domba sekarang 4 jutaan. Tapi tetap harganya 1 dinar tidak berubah. Maka dari itu menyimpan dalam bentuk emas adalah bentuk simpanan yang menurut keyakinan saya sangat baik. Dan menurut ahli pun seharusnya ketika kita mempunyai tabungan berbentuk uang 1 juta, maka usahakan kita harus punya juga backup emas 1 juta sebagai cadangan. Siapa tahu nanti uang akan turun harganya, atau siapa tahu uang kita hancur karena musibah atau apapun yang kita tidak inginkan. Maka apabila ada cadangan emas, kita masih bisa melanjutkan kehidupan gitu ya. Karena misalkan bisa dengan cara ditukar atau barter ya. Kalau uang kena hujan misalkannya hancur, sudah tidak bisa digunakan kalau sudah hancur. Tapi kalau emas, meskipun sudah hancur, yang penting teruji keasliannya dan beratnya sesuai, maka masih bisa kita pergunakan untuk berjual beli misalkan. Teman-teman yang saya cintai dimanapun berada, langkah yang nomor 5 supaya pensiun kita bahagia dan masih terus penuh dengan kemanfaatan, yaitu mulailah dari sekarang. Meskipun dimulai dari recehan, yang penting kita tetap istiqomah, dijalankan dengan disiplin, ibadah kita dikuatkan. Mudah-mudahan pensiun kita akan bahagia dan tetap bisa berbagi dan tetap bisa bermanfaat dengan maksimal doa dan maksimal gerak. Semoga ada manfaatnya. Salam berkah berlimpah dari Max Doger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.